Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi di channel Ayah Cut. Semoga Allah memberikan kita kesehatan, keselamatan, berkah ilmu, dan mudah dalam memahami soal-soal yang akan kita bahas. Oke teman-teman, sebelum kita mulai masuk kepada soalnya, jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari channel ini. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini, di video ini kita akan membahas tentang tiu antonim. Yang sebelumnya kita sudah membahas tentang sinonim. Baiklah teman-teman, langsung saja kita akan melihat petunjuknya, yaitu pilihlah salah satu jawaban yang memiliki makna yang berlawanan dengan kata bertulis huruf kapital. Nah, yang sebelumnya kita itu belajar tentang sinonim, yaitu persamaan kata. Sedangkan ini antonim, yaitu berlawanan kata. Kita akan lihat soal yang pertama. Tidak peduli. A. Tegas. B. Berani. C. Ramah. D. Empati. E. Kritis. Nah, teman-teman, berarti lawan kata dari tidak peduli adalah empati. D, teman-teman. Oke. Pembahasan, empati mempunyai arti kemampuan menghadapi pikiran dan perasaan orang lain, sehingga lawan kata yang tepat dari kata tidak peduli adalah empati. Oke, jelas ya, teman-teman? Model soal seperti ini itu ada muncul 3 atau 4 soal, teman-teman. Jadi kita harus mulai memperbanyak kosakata ya, teman-teman, baik itu berupa antonim maupun sinonim dan analogi, teman-teman. Itu ada muncul 3 atau 4 soal. Ini berdasarkan pengalaman saya yang sudah pernah ikut tes. Kita akan lihat soal nomor 2. Jawab. A. Sulit. B. Tanya. C. Arah. D. Argumen. E. Bingung. Nah, teman-teman, lawan kata dari jawab adalah B. Tanya. Jelas ya, tanya, jawab. Itu berlawanan ya, teman-teman ya. Lawan kata yang paling tepat dari kata jawab adalah tanya. Ini udah jelas ya. Kita akan lihat soal selanjutnya. Muslihat. A. Sombong. B. Brutal. C. Jujur. D. Berani. E. Parah. Lawan kata dari muslihat adalah C. Jujur. Lawan kata yang paling tepat dari kata muslihat adalah kata jujur, yang berarti sesuai keadaan sebenarnya. Jelas ya teman-teman? Kita akan lihat soal nomor 4. Biasa. A. Absah. B. Bekas. C. Berbeda. D. Autentik. E. Palsu. Lawan kata dari biasa adalah D. Autentik. Karena ini adalah kata yang paling tepat. Ini adalah menjadi lawan kata dari biasa. Kita akan lihat soal selanjutnya. Dungu. A. Terang. B. Brilian. C. Berlian. D. Idiot. E. Indah. Lawan kata dari dungu adalah B. Brilian. Karena dungu mempunyai arti bodoh. Dan lawan kata yang tepat dari kata dungu adalah brilian, yang berarti pintar sekali, hebat dalam daya pikir, dan lain-lain. Oke, jelas? Kita akan lihat soal selanjutnya. Sebelumnya, jangan lupa subscribe channel Ayah Cut dan hidupkan notifikasinya. Semoga bermanfaat ya teman-teman ya. Kita akan lihat soal selanjutnya. Pasca. A. Sesudah. B. Awal. C. Purma. D. Akhir. E. Pra. Lawan kata dari pasca adalah pra. Ini jelas ya. Ada pra, ada pasca, ada sebelum, dan ada sesudah. Jadi jelas ya teman-teman ya. Pasca ini berarti sesudah dan pra ini berarti sebelum. Kita akan lihat soal nomor 7. Panjang lebar.
Lawan kata dari panjang lebar adalah A. Bertele-tele, B. Kesana kemari, C. Tepat sasaran, D. Rumit, E. Ringkas. Lawan kata dari panjang lebar adalah ringkas. Ringkas mempunyai arti singkat, padat, dan jelas. Jadi tidak banyak makan tempat, ataupun tidak banyak membuang kata-kata, ataupun pemborosan kata. Kalau panjang lebar itu mempunyai makna yang bertele-tele, ya teman-teman. Jadi jelas ya. Kita akan lihat soal selanjutnya. Konsumen. A. Pembagian, B. Penghasilan, C. Pembelian, D. Penjual, E. Pencari. Lawan kata dari konsumen adalah penghasil. Konsumen mempunyai arti pemakai barang-barang. Lawan kata yang tepat dari konsumen adalah penghasil. Jelas ya? Kita akan lihat soal selanjutnya. Individual. A. Personal, B. Sendiri, C. Selektif, D. Kolektif, E. Komunal. Lawan kata yang tepat dari individual adalah D. Kolektif. Individual mempunyai arti bersifat perseorangan. Lawan kata yang tepat dari kata individual adalah kolektif, yang berarti secara bersama, terkumpul, atau sebagai kelompok. Oke, kita akan lihat soal nomor 10. Yakin. Lawan kata dari yakin adalah A. Jujur, B. Skeptis, C. Malu, D. Sombong, E. Curiga. Jawaban yang tepat adalah B. Skeptis. Yakin mempunyai arti percaya, sungguh-sungguh. Kemudian lawan kata yang tepat untuk kata yakin adalah skeptis, yang berarti kurang percaya atau ragu-ragu. Jelas ya teman-teman? Kita akan lihat soal selanjutnya. Protagonis. Protagonis, sering ya teman-teman kita dengar kata-kata protagonis. A. Seimbang, B. Antagonis, C. Sepihak, D. Anti, E. Jahat. Jawaban yang tepat adalah antagonis. Ini udah jelas ya. Protagonis, antagonis itu biasanya dalam peran sebuah drama itu ada peran antagonisnya, ada peran protagonisnya. Nah, jadi kalau protagonis di sini mempunyai arti mengikuti. Lawan kata yang tepat untuk kata protagonis adalah antagonis, yang berarti orang yang suka menentang atau melawan. Ini dalam aspek ini ya teman-teman. Oke, kita akan lihat soal selanjutnya. Mufakat. A. Jujur, B. Setuju, C. Rapat, D. Tidak setuju, E. Pertemuan. Jawaban yang tepat adalah D. Tidak setuju. Mufakat mempunyai arti setuju, sekata, dan sepakat. Lawan kata yang tepat untuk kata mufakat adalah tidak setuju. Jadi sesuai ya teman-teman ya. Akur, setuju, rapat, pertemuan ini include dalam mufakat ya teman-teman. Jelas ya? Kita akan lihat soal selanjutnya. Berhasil. A. Gembira, B. Gagal, C. Berguna, D. Berbahaya, E. Salah. Jawaban yang tepat adalah B. Gagal. Jelas ya, tanpa perlu penjelasan. Berhasil lawan katanya adalah gagal. Berhasil mempunyai arti adalah hasil atau tercapai maksudnya, kemudian lawan yang tepat adalah gagal, berarti tidak mendapatkan hasil atau tidak tercapai. Prominent. A. Kelas elit, B. Utama, C. Terkemuka, D. Tertinggi, E. Biasa. Jawaban yang tepat adalah biasa. Prominent mempunyai arti terkemuka. Lawan kata yang tepat untuk kata terkemuka atau prominent adalah biasa.
Jelas ya teman-teman? Kita akan lihat soal selanjutnya. Epilog. A. Prolog. B. Introduksi. C. Pembukaan. D. Dialog. E. Monolog. Jawaban yang tepat adalah A. Prolog. Epilog mempunyai arti bagian penutup yang fungsinya menyampaikan intisari cerita. Lawan kata yang tepat adalah kata prolog yang berarti pembukaan atau pendahuluan. Ini biasanya ada di pelajaran bahasa Indonesia. Sumbang. A. Suara. B. Cangkokan. C. Sesuai. D. Karaoke. E. Setem. Jawaban yang tepat adalah E. Setem. Sumbang dapat mempunyai arti tidak sedap didengar, janggal, dan tidak sesuai. Lawan kata yang tepat untuk kata sumbang adalah kata setem, yang berarti setela, sesuai, selaras. Ini setem ya teman-teman ya, bukan sistem, setem. Oke, kesalahan dalam penulisan. Oke, kita akan lihat soal selanjutnya. Semacam. A. Cuaca. B. Penuh. C. Beraneka. D. 5 macam. E. Arah. Jawaban yang tepat adalah beraneka. Semacam lawan katanya adalah beraneka. Kita akan lihat soal selanjutnya. Deduksi. A. Konduksi. B. Reduksi. C. Residu. D. Induksi. E. Reduksi. Jawaban yang tepat adalah D. Induksi. Deduksi adalah penarikan kesimpulan dari keadaan yang umum. Lawan kata yang tepat dari deduksi adalah induksi, yang berarti penarikan kesimpulan berdasarkan keadaan-keadaan yang khusus untuk diberlakukan secara umum. Oke, kita akan lihat soal selanjutnya. Belum bosan kan teman-teman? Masih ada 2 soal lagi. Tapi sebelumnya tetap ikutin channel Ayah Cun, insya Allah akan ada penambahan soal lagi, insya Allah. Oke, kita akan lihat soal selanjutnya. Eksploitasi. A. Konservasi. B. Interpretasi. C. Perlindungan. D. Konservatori. E. Kuno. Jawaban yang tepat adalah konservasi. Eksploitasi adalah pendayagunaan secara besar-besaran. Lawan kata yang tepat adalah konservasi, yang berarti pemeliharaan dan perlindungan secara teratur untuk mencegah kerusakan. Kita akan lihat soal selanjutnya. Mati. Lawan dari kata mati adalah hidup. Jelas ya teman-teman, ini tidak perlu dibahas karena emang sudah sangat jelas. Oke teman-teman, jadi cukup 20 saja soalnya, mudah-mudahan membantu. Mudah-mudahan teman-teman juga bisa menambahkan kosakata yang lain, itu terkait tentang antonim, sinonim. Banyak soal yang muncul itu ada sekitar 4-5 soal. Bahkan ada yang mencapai 7 soal itu terkait tentang sinonim dan antonim. Maka kita harus memperbanyak kosakata terkait tentang kata-kata yang sering muncul dan kata-kata yang mungkin kita jarang mendengarnya. Jadi dengan kita itu sering melatih belajar tentang kata-kata, itu menambah wawasan ya teman-teman ya. Semoga yang mengikuti CPNS tahun ini mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah dalam menjawab soal, diberikan jalan, dan mudah-mudahan jika memang video saya ini bisa membantu teman-teman untuk bisa menambah ilmunya terkait tentang CPNS, alhamdulillah, dan saya sangat bersyukur, alhamdulillah. Dan tentunya saya juga berterima kasih kepada teman-teman untuk setia kepada channel ini. Terima kasih kepada teman yang sudah subscribe, yang sudah menyimak video saya. Jangan lupa teman-teman untuk terus mengikuti channel ini dengan cara subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari channel ini.
untuk menyemangati dalam membuat materi belajar CPNS. Seperti yang saya bilang tadi, subscribe-nya ya teman-teman. Oke teman-teman, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.